Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Angus. Ya, jadi di sini Sobat Investor, gue bakal sharing soal review investasi reksadana gue di pasar uang, lebih tepatnya di aplikasi Peluang selama 1 bulan 3 minggu. Kira-kira bagaimana progres perjalanan gue? Juga di sini gue akan memberitahu sedikit info seputar reksadana pasar uang. Nah, penasaran nggak sih info apa yang bakal gue beri di minggu ini? Simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum masuk lebih dalam lagi, gue akan coba disclaimer dulu ya guys. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue nggak pernah ngemaksa lo untuk mulai invest. Kedua, ya investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang kita coba masuk kepada topik pembahasan juga ya. Jadi yang pertama, gue pengen memberitahu soal review investasi gue selama 1 bulan 3 minggu ya, I think. Nah, di sini kamu bisa lihat ternyata memang menurun ya. Kalau kamu lihat di sini ya, itu menurun. Tapi sebenarnya kalau kamu lebih dalamin lagi, itu presentasenya sedikit lebih besar gitu dibandingkan dengan sebelumnya, ya minggu sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kamu mengikuti perjalanan investasi saya di minggu sebelumnya, saya sempat menjual reksadana saya. Jadi otomatis ya hasil yang saya bisa dapat sekarang kesannya berkurang, padahal sebenarnya secara presentase itu bertambah gitu. Ya, seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini sebenarnya info gue di sini bahwa nominal investasi itu mempengaruhi daripada return yang kita dapat. Ya, kalau misalkan nominal investasi kita gede, pasti hasilnya juga bisa lebih besar, tapi kalau lagi turun juga dampaknya bisa lebih besar. Ya, sama ketika pada saat ini gue mencoba menjual nih, ya kan? Sebelumnya gue menjual kan 50.000. Nah, ternyata hasilnya minggu depannya gue lebih turun hasilnya. Padahal sebenarnya nggak turun, secara presentase tuh meningkat. Karena jumlah total duit gue sebelumnya yang 150 ada di situ, jadi cuma 100.000, tentu returnnya itu akan menyesuaikan dengan nominal yang baru gitu. Nah, makanya secara presentase meningkat, tapi dari secara nominal itu sebenarnya menurun. Oke, sampai sini dulu ya. Kalau kalian bingung, coba pelan-pelan ulang lagi, kalian coba perlahan dalamin lagi. Intinya sih sebenarnya simpel, bahwa nominal investasi kita itu akan mempengaruhi terhadap hasil yang kita dapat juga. Bisa jadi kalian ngelihat kok tiba-tiba nominal investasinya returnnya kayak menurun, tapi presentasenya menaik. Nah, itu bisa terjadi. Bisa jadi karena kalian menarik reksadana sebelumnya. Dan apa yang terjadi di minggu ini, gue mencoba untuk menjual semua reksadana pasar uang gue. Nah, sebenarnya gue mau ngasih tahu, ini kan ada keadaan urgent juga. Namanya kita hidup, kita nggak pernah ada yang tahu ya, gitu. Pada saat keadaan seperti ini, gue menjual reksadana pasar uang gue. Tetapi gue tidak menjual semua aset gue, gitu ya. Aset yang lain tetap gue invest, kayak Bitcoin, Ethereum, ya kan, di aplikasi yang beda. Terus juga di Bibit juga ada, gitu kan. Reksadana obligasi juga. Jadi nggak semua gitu loh. Yang di Ajaib saham juga ada gitu. Tetapi hanya di sektor reksadana pasar uang aja. Nah, kenapa itu gue mau menjual? Karena memang ada keadaan-keadaan yang memang mendesak pada saat ini dan memang pengeluarannya lebih besar. Jadi proporsi yang semestinya gue invest rutin di reksadana pasar uang itu gue nggak bisa. Bahkan gue menarik gitu kan dana tersebut. Nah, kenapa yang gue pilih hanya reksadana pasar uang yang gue tarik? Karena reksadana pasar uang itu memang diperuntukkan entah buat dana darurat, entah dana buat melawan krisis. Ya kalau hal ini seperti itu, otomatis kan tujuan gue naruh di sini bukan
memperoleh keuntungan yang segede-gedenya, tapi sebenarnya untuk mengamankan aja. Mengamankan dalam arti untuk secure if anything happen, atau apabila terjadi sesuatu, gue bisa pakai dana ini. Makanya yang gue ambil dari reksadana pasar uang. Toh udah profit kan, walaupun tipis. Nanti ketika kalian bertanya, iya kan tapi ada biaya transfer gitu kalau misalkan beda bank. Ya, biaya transfernya 6.500. Coba bayangin kalau misalkan gue taruh saja di bank, ya itu bisa kena biaya administrasi per bulan, ada yang 17.000, ada yang 10.000. Toh minus gue bisa lebih gede gitu kan. Kalau di sini kan diakumulasi sama return sebelumnya jadinya lebih kecil gitu. Seperti itu sih analogi gue gitu. Jadi ya memang unfortunately gue harus tarik juga. Tapi ke depan lagi ya kalau gue ada rezeki lebih gue akan coba invest. Itulah hidup guys. Nggak selamanya kayak ngumpulin duit tapi lu nggak tahu kapan lu mencairinnya gitu. Lu harus punya time frame sendiri dan lu harus tahu gitu loh. Lu tipikal orang yang seperti apa. Ketika lu udah tahu, lu tahu kapan pencairan, ya udah gitu. Seperti itu sih guys. Nah kalau masalah pencairan dan waktunya itu kan balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Itu seperti apa? Gue mau nargetin berapa? Jadi tidak ada yang harus baku bagaimana gitu. Enggak sih. Jadi lo mau cairin lebih cepat, nggak masalah. Tetapi risiko harus ditanggung sendiri. Seperti itu guys. Mudah-mudahan info singkat ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang setelah ini mau invest di reksadana pasar uang atau mungkin di di cryptocurrency, di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode referral gua. Nah, nanti kalian bisa dapat 15.000 sampai 1 juta kalau misalkan kalian invest minimum 1 juta. Jadi, itu tidak harus ya guys, tapi kalau misalkan kalian mau silahkan aja. Seperti itu sih. Mudah-mudahan edukasi gue bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.